Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfa Rizky dan rekan saya Elisa Purba, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Mengawali informasi pada hari ini pemirsa terkait rencana pengadaan gorden bagi rumah jabatan anggota atau RJA DPR RI yang menimbulkan polemik di masyarakat akibat pemberitaan media massa yang tidak akurat. DPR RI akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan proses pengadaan tersebut. Terkait rencana pengadaan gorden bagi rumah jabatan anggota atau RJA DPR RI yang menimbulkan polemik di masyarakat, DPR RI memutuskan tidak melanjutkan proses pengadaan gorden bagi rumah jabatan anggota Dewan. Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI, Agung Budi Santoso mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah BURT melakukan rapat dengan Kesetjenan dan Inspektorat DPR RI. BURT memutuskan Sekretariat Jenderal untuk tidak melanjutkan pelaksanaan pengadaan gorden, fitrase, dan blend rumah jabatan RJA DPR RI. Dalam konferensi pers di Media Center Gedung Nusantara 3 DPR RI, Wakil Ketua BURT DPR RI Johan Budi mengatakan, sebenarnya proses pengadaan gorden telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa dan telah melalui proses yang panjang serta transparan. Telah mendengarkan penjelasan dari Sekjen, sekaligus juga tadi kita mendapat penjelasan secara detail review yang dilakukan oleh Inspektorat di DPR. Pada kesempatan ini, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjamin seluruh proses yang dilakukan dalam pengadaan gorden telah sesuai prosedur dan aturan yang ditetapkan serta dilakukan secara profesional. Bahasa teman-teman tertinggi itu karena memang nggak ada pilihan yang memenuhi kualifikasi administrasi dan teknis hanya ada satu perusahaan. Yang disebut kewajaran itu tentu tergantung bagaimana cara kita memandang, bagaimana cara kita menafsirkan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kebutuhan pasir laut di Indonesia mencapai hampir 2 miliar meter kubik untuk pengembangan infrastruktur sehingga diperlukan suatu patokan harga pasir laut. Komisi 7 DPR RI mendorong peningkatan koordinasi antar lembaga mengenai perizinan penambangan pasir laut di Indonesia. Kebutuhan pasir laut di Indonesia mencapai hampir 2 miliar meter kubik untuk pengembangan infrastruktur sehingga diperlukan suatu patokan harga pasir laut. Komisi 7 DPR RI mendorong peningkatan koordinasi antar lembaga mengenai perizinan penambangan pasir laut di Indonesia. Pasalnya, ada 2 kementerian yang sedang memperebutkan tata kelola usaha pertambangan pasir laut. Dalam kunjungan kerja reses ke Kepulauan Riau, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno mengatakan, pasir laut menyimpan potensi ekonomi yang besar dan berpotensi mendongkrak pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Untuk itu, perlu ada evaluasi terhadap aturan larangan ekspor pasir laut yang masih berlaku sampai sekarang. Komisi 7 DPR RI mendorong penyelarasan aturan antara Kementerian SDM dengan KKP agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang. Dalam kunjungan kerja ini, Komisi 7 DPR RI menerima masukan dari para bupati di Provinsi Kepulauan Riau mengenai keterlibatan Pemda dalam izin pertambangan pasir laut. Kita tidak boleh menafikan bahwa peluang ekonomi yang ada dalam pasir laut itu sangat besar dan bisa membawa pendapatan bagi negara. Oleh karena itu ya ini harus dipertimbangkan kembali bagaimana kita untuk mengevaluasi peraturan terkait larangan ekspor pasir laut. Jika terjadi permasalahan di lapangan, yang bertanggung jawab atas permasalahan tersebut adalah kepala daerah. Yang beban terbesar yang akan kemudian dipikul adalah beban pemerintah daerah. Ekspor pasir laut diatur dalam PP nomor 85 tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku pada KKP. Sementara berdasarkan Undang-Undang Pertambangan Minerba yang baru, perizinan penambangan pasir laut dikeluarkan Kementerian SDM. Dari Kepulauan Riau, Nur Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, masih ada berita dari Komisi 7 DPR RI yang menyoroti industri produk susu dalam negeri yang masih bergantung pada bahan baku impor. Beritanya sesaat lagi hanya di TVR 09.
tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Pemirsa, kembali di TVR 09. Ya pemirsa, industri susu dan nutrisi dalam negeri yang masih bergantung pada bahan baku impor menjadi sorotan anggota Komisi 7 DPR RI. Padahal nutrisi bagi masyarakat sudah selayaknya diproduksi di dalam negeri. Konsumsi susu di dalam negeri terus meningkat, namun produksi susu lokal masih lemah. Akibatnya industri susu dan nutrisi dalam negeri masih bergantung pada bahan baku impor. Hal ini menjadi sorotan anggota Komisi 7 DPR RI dan menilai perlu memfasilitasi rapat koordinasi lintas komisi dan kementerian untuk mencari solusinya. Dalam kunjungan kerja reses ke Kalbe Morinaga Indonesia dan Kalbe Nutrisional di Karawang, Jawa Barat, Sartono mengatakan, ketersediaan bahan baku susu di dalam negeri untuk industri susu dan nutrisi mengalami kendala. Kementerian Perindustrian diminta berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk merespon kendala-kendala dan kebutuhan di lapangan, agar kebutuhan bahan baku susu di dalam negeri bisa terpenuhi. Hal itu juga akan berpengaruh pada kualitas produk industri susu di dalam negeri dan harga jual yang terjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Selain harga tinggi, tetapi juga langka, begitu. Nah, ini kan juga hal yang serius saya pikir untuk kedepannya itu supaya kebutuhan susu dalam negeri dengan yang berkualitas bisa tercukupi oleh industri. Tidak jauh berbeda, anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto mengatakan, lemahnya peternakan dalam negeri menyebabkan minimnya produksi susu sebagai salah satu bahan baku produksi industri susu dan nutrisi. Kementerian Perindustrian harus melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian dalam hal pemenuhan pakan ternak yang akan mendorong peningkatan produksi susu dari ternak-ternak lokal. Kecukupan produksi susu di dalam negeri akan mengurangi impor susu oleh industri-industri susu dan nutrisi di dalam negeri. Dengan itu perlahan-lahan kita bisa mereduksi impor kita. Sehingga transaksi berjalan dari perdagangan kita ini kan diperkecil. Dari Jawa Barat, Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI mendukung Polda Riau mendirikan posko-posko pemeriksaan di sepanjang garis pantai Provinsi Riau yang berbatasan dengan Malaysia dan Singapura. Pasalnya letak geografis Provinsi Riau memang sangat rawan menjadi pintu masuk peredaran narkoba dari negara tetangga melalui jalur perairan. Sepanjang tahun 2021, 1.596 kasus narkoba di Provinsi Riau. Hal itu menjadi sorotan Komisi 3 DPR RI dan mendukung Polda Riau mendirikan posko-posko pemeriksaan di sepanjang garis pantai Provinsi Riau yang berbatasan dengan Malaysia dan Singapura. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Riau, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Pangeran Khairul mengatakan,
Letak geografis Provinsi Riau memang sangat rawan menjadi masuknya narkoba dari negara tetangga melalui jalur perairan. Keberadaan posko di sepanjang garis pantai dinilai efektif untuk memotong jalur masuknya narkoba ke Indonesia. Secara geografis, dari Rohil dan Inhil itu ada sepanjang 370 mil atau 685,24 km. Nah, ini diharapkan ada posko untuk memotong masuknya narkoba karena dari jalur Rohil dan Inhil ini masuknya jalur narkoba jaringan internasional. Untuk pembangunan posko penjagaan di sepanjang garis pantai, anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa mengatakan dukungan anggaran. Selain itu, aparat hukum di wilayah Provinsi Riau dihimbau tegas melakukan penegakan hukum, termasuk memberikan hukuman berat bagi pengedar dan bandar narkoba. Dalam rangka melakukan tuntutan terhadap pelaku-pelaku narkoba, jangan tanggung. Harus tetap dibedakan yang mana pemakai, yang mana pengedar, yang mana bandar. Nah, kalau bandarnya ini menurut saya ini yang harus berat sekali. Sepanjang tahun 2021, total tersangka kasus narkoba di Provinsi Riau sebanyak 2.338 orang, terdiri dari pengedar, bandar, kurir, dan pemakai narkoba. Dari Provinsi Riau, Kristio Handoko, TVR Permen melaporkan. Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI atau BURT DPR RI memberikan apresiasi terhadap Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringin Kanaya Makassar sebagai salah satu rumah sakit provider program Jam Kestama. Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI terus memastikan pelayanan kesehatan yang prima bagi anggota DPR RI dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terutama saat kunjungan kerja di daerah. Dalam kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan, Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti mengatakan, meski Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Biring Kanaya masih baru, sudah memiliki gedung dan pelayanan yang representatif serta alat-alat yang canggih. Selain itu, menjadi rumah sakit pusat otak dan jantung pertama di wilayah Indonesia Timur, sehingga layak direkomendasikan. Kemudian juga dengan Edmedika sehingga duduk bersama dan disitulah sosialisasi apa yang menjadi SOP sehingga sama-sama sepemahaman dan bagaimana penanganan yang harus dilakukan oleh para front office yang pertama bertemu dengan anggota atau keluarganya. Tidak jauh berbeda, Wakil Ketua BURT DPR RI Johan Budi berharap Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Biring Kanaya memiliki pemahaman dan SOP penanganan peserta Jam Kestama, terutama di jajaran frontliner atau bagian registrasi pasien. Selalu memperbarui data kepada rumah sakit di mitra. Jadi ada beberapa rumah sakit yang sudah dapat, ada beberapa yang belum. Dan Jasindo beberapa kali waktu itu saya sampaikan itu akan diperbaiki data itu. Dari Sulawesi Selatan, Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, banyak pihak mendesak agar rencana pemekaran wilayah Papua untuk dikaji ulang. Bagaimana respon DPR menanggapi wacana ini? Informasinya sesaat lagi, pastikan Anda tetap bersama kami di TVR 09. Kebersihan juga sebagian dari iman. Cuci tanganmu, jaga jarakmu, dan jangan lupa pakai maskermu agar terhindar dari virus. Jagalah diri kita, teman dan keluarga kita, bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Bersama
virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kembali pemirsa di TVR 09, rencana pemekaran Provinsi Papua haruslah memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat Papua. Pemerintah dan DPR harus memastikan pemekaran wilayah akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Mengingat belajar dari banyak pengalaman pemekaran wilayah di tanah air, kebijakan yang dibuat tidak serta-merta memberikan dampak perbaikan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah yang dimekarkan. Nah pemirsa, selengkapnya mari kita simak liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen berikut ini. Rencana memekarkan Provinsi Papua haruslah memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat Papua. Pemerintah dan DPR harus memastikan pemekaran itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Mengingat belajar dari banyak pengalaman pemekaran wilayah di tanah air, kebijakan itu tidak serta-merta memberikan dampak perbaikan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah yang dimekarkan. Majelis Rakyat Papua atau MRP meminta DPR RI menangguhkan rencana pembentukan daerah otonomi baru atau pemekaran wilayah di Papua. Ketua MRP, Timotius Murib, menyesalkan proses pengusulan rancangan undang-undang DOB di wilayah Papua yang menurutnya tidak melibatkan aspirasi dari masyarakat Papua. Timotius menyebutkan sejumlah alasan masyarakat Papua menolak pemekaran wilayah. Pertama, pemerintah masih memoratorium pemekaran wilayah di seluruh Indonesia. Kedua, pemekaran wilayah Papua dinilai tidak didasari oleh kajian ilmiah serta disebut tanpa aspirasi dari bawah atau masyarakat. Alasan lainnya, pengalaman dalam pembentukan DOB selama ini tidak menghasilkan pendapatan asli yang tinggi, malah akan membebani APBN. Jadi atau ditunda sampai ada keputusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya kami menyampaikan aspirasi kepada Bapak Wakil DPR RI dan beliau sangat respon aspirasi yang disampaikan oleh Majelis Rakyat Papua. Pimpinan DPR RI menerima masukan yang disampaikan perwakilan Majelis Rakyat Papua atau MRP terkait daerah otonomi baru. DPR RI siap menyampaikan aspirasi tersebut untuk dapat menjadi pertimbangan dalam pembahasan antara parlemen dengan pemerintah. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan Jakarta mengatakan akan mengusulkan untuk diadakan pengkajian ulang secara mendalam terkait pemekaran Papua. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, rancangan undang-undang yang akan dibahas secara parsial sembari menunggu putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus Papua. Kami akan coba mengkomunikasikan dengan pihak-pihak terkait agar kegiatan penyakit itu bisa berjalan dengan lancar dan nanti akan diatur formulanya supaya semua berjalan dengan baik dan tidak ada eskalasi tinggi. Yang kedua, permintaan dari teman-teman Israel Papua terkait dengan daerah otonomi daerah baru. Ada 3 daerah, itu undang-undang yang pada saat ini sedang menunggu Pilpres agar dapat
ditunda pembahasannya sampai dengan hasil judicial review MK yang sudah 6 kali menjalani sidang. Tadi kami sampaikan bahwa kami akan komunikasikan kepada komisi terkait sambil menunggu putusan MK yang mungkin sebentar lagi, sambil menunggu surpres yang tentunya dapat dipertimbangkan untuk pembahasannya parsial menunggu putusan MK demikian. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Debbie Kurniawan dalam sidang paripurna beberapa waktu lalu menyampaikan beberapa catatan terkait rencana pemekaran wilayah Papua. Salah satunya adalah pertimbangan proses evaluasi atas implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang belum terlaksana selama 1 tahun. Debbie mengingatkan, rencana pemekaran harus dipikirkan secara matang, mengingat Papua masih sering mengalami konflik. Debbie menegaskan pemekaran wilayah utamanya harus bertujuan mensejahterakan masyarakat setempat. Fraksi Partai Demokrat meminta agar lebih mendengarkan aspirasi rakyat Papua secara lebih mendalam tentang pemekaran wilayah karena akan berdampak pada kondisi sosial, adat, dan budaya masyarakat setempat. Kajian mendalam terkait pemekaran Papua mutlak diperlukan karena mengembangkan daerah otonomi baru di Papua tidak sesederhana di wilayah lain. Papua memiliki kompleksitas masalah tersendiri, keberagaman suku yang begitu kaya, hingga isu-isu kesejahteraan. Selama ini, pemekaran wilayah di Papua dianggap dapat menjadi jawaban atas masalah-masalah tersebut. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, geliat pariwisata di Pulau Bali berangsur pulih seiring dengan melandainya kasus aktif COVID-19 di Indonesia. Dan sesaat lagi akan kami hadirkan liputannya hanya untuk Anda. Tetap bersama kami di TVR 09. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali pemirsa di TVR 09.
pariwisata Bali sudah kembali menggeliat dan mengalami kemajuan, bahkan membawa perubahan positif yang cukup signifikan terhadap pemulihan sektor perekonomian di Pulau Dewata. Dan saat ini kunjungan wisatawan domestik masih mendominasi, sedangkan wisatawan asing diperkirakan sudah mencapai 20 hingga 30%. Dan berikut ini informasi lengkapnya pemirsa hanya untuk Anda. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan liputan ringkas khas TVR 09. Kali ini kita akan berjalan-jalan ke salah satu destinasi andalan Indonesia, yaitu Pulau Bali. Berbicara tentang Pulau Bali, tentunya sangat lekat dengan pariwisatanya ya. Budaya, kuliner, dan pesona alamnya menjadi magnet yang menarik wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Banyak pilihan tempat wisata yang bisa dijelajahi, mulai dari keindahan alam gunung, air terjun, pusat peribadatan, pusat kuliner, dan hiburan, hingga pantai berpasir putih dengan ombak yang bergulung-gulung. Usai dihantam pandemi COVID-19, sektor pariwisata Bali kini mulai bangkit kembali, seiring dengan melandainya kasus COVID-19 dan kebijakan pemerintah yang mendukung pariwisata. Usai ditiadakannya tes PCR dan antigen COVID-19 untuk perjalanan domestik, wisatawan lokal mulai banyak mengunjungi Pulau Dewata. Terbukti, jumlah penerbangan domestik ke Bali pada Maret 2022 naik hingga 52% dibandingkan dengan bulan April. Lantas, bagaimana dengan wisatawan asing? Ternyata, jumlah wisatawan asing pada bulan Maret 2022 juga naik signifikan loh. Terbukti berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Bali, kunjungan wisatawan mancanegara pada bulan Maret naik hingga mencapai 1000% dari bulan sebelumnya. Hanya di bulan Maret saja tercatat ada 2.327 wisatawan yang berasal dari negeri kanguru Australia. Selain itu, ribuan wisatawan lain juga telah datang ke Bali, seperti dari negara Amerika Serikat, Jerman, Inggris, hingga Prancis. Pariwisata Bali yang kembali bergeliat ini terlihat di sepanjang Pantai Legian dan Kuta Bali. Terpantau banyak wisatawan yang berkunjung ke pantai berpasir putih ini. Mereka menikmati pantai dengan beraneka kegiatan seperti bermain pasir, berjemur, bermain voli pantai, atau hanya sekedar bermain air dengan keluarga tercinta. Tidak ketinggalan, ada juga aktivitas berselancar yang populer dilakukan di sini. Pantai Legian Bali banyak diminati oleh para peselancar karena ombaknya yang sangat cocok untuk aktivitas selancar. Baik bagi Anda yang pemula dalam berselancar maupun yang sudah ahli. Terlihat juga para wisatawan yang bermain dengan hewan peliharaan di sepanjang pantai. Bagaimana pemirsa? Apakah pemirsa tertarik untuk kembali berwisata ke Pulau Dewata? Kita tunggu ya. Sekian dulu liputan kita kali ini. Sampai jumpa di liputan menarik berikutnya. Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini Rabu 18 Mei 2022. Untuk agenda yang pertama pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 10 DPR RI akan mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pramuwisata Indonesia. Lalu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, Komisi 1 DPR RI akan mengadakan rapat internal panja mengenai pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi. Lalu di siang hari pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 8 DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI yang membahas rencana persiapan pembahasan draft rancangan undang-undang tentang kesejahteraan lansia, serta pemirsa sejumlah agenda dan program DPR RI lainnya yang dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan juga tetap patuhi protokol kesehatan. Meskipun pemerintah telah memperbolehkan untuk melepas masker di ruang terbuka. Dan segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini.
Saya Elisa Purba dan rekan saya Alfat Rizky, sampai bertemu kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, Referensi Indonesia. Badan Akuntabilitas Keuangan